waktu ya, karena kita kan persiapannya lumayan panjang juga, jadi kan nggak mungkin kayak bikin event seminggu jadi kayak gitu, itu kan nggak mungkin. Jadi kalau berarti kan dari kalian berdua kan punya apa ya, kayak alasan burnout yang beda gitu ya, beda kategori. Nah kalau dampak dari burnout yang kalian rasain sendiri tuh kayak apa sih? Maksudnya kayak biasanya kan ada orang burnout yang kayak dibilang Sharon tadi, kayak males ngapa-ngapain gitu ya, sampai bangun aja nggak kuat. Kalau dari kalian sendiri yang dirasain itu apa? Ini dari Sharon dulu. Aku sama sih, lebih kayak jadi kayak orang paling malas di dunia udah. Bisa setuju sih. Efeknya tuh bukan kayak cuma sehari, bisa Iya, sampai 2 hari, iya. 3 hari gitu. Itu pernah paling parah kayak 3 hari sampai aku kayak mikir, wah lama-lama diusir mama ini. Cuma di kamar doang, main HP. Keluar kamar cuma kalau pas makan doang. Iya kalau ngekos mandi. ya? Iya kalau mandi. Kadang-kadang kalau udah burnout gitu udah malas mandi, udah malas ngapa-ngapain kan. Itu sih kalau dari aku bener-bener kayak gak produktif banget lah. Bahkan kayak tanda kutip jadi kayak orang paling malas lah. Gitu sih. Kok sejujurnya aku sama sih kayak Sherwin. Aku bener-bener kayak akhirnya jadi suka di kamar, terus suka melakukan hobiku. Kayak aku tuh suka nonton film kan, suka nonton drama Korea kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak bener-bener bisa seharian di kamar untuk nonton drama Korea, kayak main HP bener-bener di kamar. Jadi kayak sebenarnya ya akhirnya ya sungkan juga ya, karena di keluarga kan juga ada orang kan di rumah. Jadi kayak ya itu bener, jadi kayak kelihatan males gitu loh, karena nggak produktif, kayak nyentuh laptop aja nggak kayak gitu. Dari extrovert jadi introvert lah. Iya. Jadi kayak diajak pergi juga males, sama teman-teman keluar juga nggak mau kayak gitu. Aku penasaran kalau Sherwin introvert kayak gimana ya? Nggak pernah lihat. Oke, tapi kalau lagi dalam kondisi gitu gimana kira-kira tanggapan orang terdekat? Nggak diusir beneran kan? Oh udah aman. Aku aman sih kebetulan ya, Aman sih. belum diusir kayak gitu. Puji Tuhan ya. Kalau mama, karena kan aku biasanya cerita, misal nih kayak hari ini pagi ini sebelum aku mau keluar rumah aku bilang aku mau ke kampus, mau ada podcast sama bla segala macam. Jadi mungkin mama juga udah mengerti aku lagi sibuk, lagi hektik. Terus mama juga puji Tuhan bukan orang yang menuntut ya, kayak oh anaknya harus begini. Aku tuh tipe orang yang dibebaskan asal bertanggung jawab. Nah jadi setiap aku pokoknya aku ngabari lah. Nah mungkin tanggapan orang sekitar karena mereka tahu karena aku suka cerita kondisi juga, jadi mereka nggak yang kayak kamu kenapa, itu puji Tuhan nggak pernah sih, kayak mereka ya memaklumi aja, namanya capek mungkin karena lagi udah ngerti kemarin pulang malam hektik kayak gitu sih. Iya, kalau dari aku sendiri, biasanya kan kita akhir-akhir ini mulai dari masa pandemi itu kan banyakan kayak Zoom, rapatnya online dan itu kan dikerjakan di rumah. Jadi ya orang-orang rumah secara tidak langsung itu tahu jadwalnya kita gitu loh, kayak diajak keluar, oh nggak bisa karena aku ada rapat misalnya kayak gitu. Jadi ya mereka pun memaklumi sih. Kemarin juga misalnya pulangnya malam, sama yang tadi si Sherwin bilang kayak pulangnya malam, atau mereka tahu kayak aku tidurnya malam banget, jadi mamaku bukan tipe orang kayak wah kamu harus kayak wah gitu, itu enggak kayak gitu. Mereka lebih tahu kayak oke, mungkin butuh istirahat gitu. Kalau enggak mungkin aku juga nontonnya di ruang tamu juga kan, jadi mereka juga tahu gitu kayak oh orang ini lagi mungkin lagi nggak ngapa-ngapain kayak gitu ya. Kalau dari ceritanya Sharon sama Sherwin sih tanggapannya lumayan positif ya, maksudnya orang-orang sekitar memaklumi kayak gitu. Tapi pernah nggak sih ketemu orang, mungkin teman atau saudara kerabat yang mungkin nyepelein burnout itu? Jadi ketika kita mungkin Sharon sama Sherwin lagi capek gitu, dan mereka kayak nyepelein kayak itu seakan-akan hal yang sepele gitu. Kok sejujur ya dari aku pribadi itu enggak sih, karena sejauh ini lingkunganku juga mendukung, kayak teman-temanku juga kan kebanyakan dari psikologi juga toh. Mungkin kalau aku ngerasa kayak burnout banget, mungkin dia ada beberapa orang yang terdekat, aku pasti bakal cerita kayak kemarin itu sorry mungkin aku nggak banyak muncul atau apa karena ya kemarin aku kondisiku kayak gini. Mungkin aku akan menceritakan kayak gitu supaya ya tapi itu bukan jadi alasan akhirnya kamu nggak ngerjain apa-apa ya, maksudnya supaya mereka itu lebih memahami dan lebih tahu kamu itu kondisi ini seperti apa kayak gitu. Jadi sejauh ini lingkunganku nggak ada sih yang kayak gitu, kayak teman-teman dari keluarga, mungkin dari yang lainnya kayak dosen dan juga nggak ada sih kayak gitu kalau aku pribadi ya. Kalau aku nggak menyadari ya apakah itu terjadi atau tidak ya.
Cuma yang pasti kadang sometimes ketika aku lagi capek terus misal ada tuntutan tugas kelompok apa segala macam, aku bilang gimana kita kerjain ini minggu depan ya atau hari ini ya. Aku akan bilang seperti itu, atau aku bilang bentar ya aku lagi capek, atau bilang gitu. Atau kalau belum lagi capek banget ya menghilang aja. Aku pegang HP, Oh gitu ya. medsos buka apa tapi chat apa nggak digubris. Nanti begitu muncul kan ada kalimat sakti SBB. Wah. Ya gitu aja kalau aku sih. SBB, iya. Soalnya ketika dulu mungkin terlalu mikirkan tuntutan orang lain, itu lama-lama juga capek. Aku menyadari kapan aku memikirin diriku juga gitu loh. Bukan berarti aku egois ya. Mungkin dulu aku mikirnya kalau hal seperti itu egois, tapi aku menyadari itu memang kadang-kadang ya aku butuh gitu loh. Jadi ya simple kayak SBB, terus ya jelasin aja sorry kemarin apa capek apa segala macam gitu aja sih kalau aku. Jadi apakah orang lain reaksinya negatif atau tidak aku nggak tahu, dan aku lebih kayak bodoh amat sih sekarang sih. Berarti kalau Sherwin slow respon artinya capek ya. Kadang kayak mager juga sih. Oh iya. Oke. Terus kira-kira kalau menurut kalian nih, apakah kalian sudah tahu cara untuk mengatasi burnout kalian sendiri? Kalau aku sih ya itu tadi ya, karena aku sudah punya alarm tubuh, kayak kondisi fisikku yang udah memperingatkan aku, ya berarti aku udah tahu kalau aku harus istirahat, harus tidur kayak gitu. Itu sih kalau dari aku itu. Mungkin kalau secara mental aku akan melakukan apa yang aku suka sih kayak gitu. Misalnya aku suka masak kan, aku juga suka masak gitu, jadi itu salah satu hal yang mungkin agak dibilang stress release juga. Jadi kayak masak gitu. Itu kan mungkin ya sejam, 1 jam setengah gitu kan, lumayan kan kamu punya waktu buat dirimu sendiri kayak gitu. Mungkin aku akan melakukan hal yang aku suka sih biasanya. Oh, berarti istirahat sama ngelakuin kayak hobi gitu ngelakuin ya? hobi gitu. Mungkin biasanya kan kalau misalnya lagi burnout, kamu bisa tidur itu baru jam 3 pagi, jam 2 pagi. Karena aku kayak gitu toh. Jadi mungkin aku kayak batasin lagi. Oke, kayaknya udah mulai malam ya gitu. Sudah waktunya untuk tidur, besok masih bisa dikerjain gitu. Ya kita lihat dulu sih deadline-nya biasanya. Gitu sih kok. Udah waktunya tidur tapi lihat situasi. Iya. Kayak, wah, deadline-nya besok, apakah bisa tidur gitu. Enggak. Tapi ya kalau misalnya memang ada space waktu yang lumayan banyak gitu ya, kita kayak aku saranin untuk istirahat tidur gitu sih. Oke. Kurang lebih sama juga sih ya. Aku lihat sikon ya, karena aku belakangan juga ketemu postingan di Instagram ya tentang kayak psikologi gitu ya. Katanya kalau lagi merasakan perasaan sedih, olahraga kayak gitu-gitu. Berarti kan melihat sikon, misal kalau bener-bener lagi capeknya secara fisik juga ya tidur, istirahat. Atau mungkin sekedar rebahan bareng-bareng main HP, itu kadang juga bisa untuk merecharge juga. Terus kalau misal capeknya lebih ke social energy, ya udah jangan ketemu orang, kurung diri aja, simple. Beda, tapi kalau maksudnya kalau aku sehabis-habis social energy, aku ketemu orang rumah itu masih nggak apa-apa. Kayak gitu. Sama beberapa orang terdekat itu masih nggak apa-apa. Tapi kan ada yang mungkin yang benar-benar nggak mau ketemu orang ya. Itu sih. Jadi kayak lihat sikon juga, kalau secara fisik ya tidur, kalau misal kok kayak tidak ada motivasi apa-apa ya, kok pengen ini malas, itu malas, coba olahraga mungkin. Karena kalau dari olahraga kan ada hormon-hormon yang keluar juga kan, itu yang membantu push untuk kayak moodnya segala macam gitu sih. Oke. Nah, kalau menurut Sharon sama Sherwin, kira-kira burnout tuh hal yang wajar nggak? Dan gimana, kayak kadang kan orang pakai itu sebagai excuse juga kan. Nah, kalau tanggapan dari Sharon sama Sherwin gimana soal itu? Kalau aku bilang wajar atau enggak, mungkin itu akan terjadi ke semua orang ya. Aku nggak bisa bilang itu wajar atau enggak, tapi itu bisa terjadi ke semua orang. Nah, itu yang salah adalah ketika kamu tahu kamu lagi burnout, tapi kamu menjadikan itu alasan kayak kamu nggak mengerjakan tanggung jawabmu kayak gitu. Ya, kita tahu kondisimu lagi capek secara fisik dan mental, tapi kan bukan masih ada cara-cara lain yang harus kamu kerjakan, atau opsi lain yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan tanggung jawabmu itu sendiri kayak gitu. Jadi aku nggak setuju ketika orang bilang mungkin kayak lagi burnout terus bener-bener nggak mengerjakan sama sekali gitu. Tapi kita mungkin sebagai orang lain, kita bisa kasih dia waktu untuk oke, kamu bisa istirahat, tapi jangan lupa ya masih ada tanggungannya kayak gitu. Dari aku tuh kayak gitu sih. Jadi kalau menurutku mungkin semua orang akan merasakan kayak sama seperti orang merasakan stres kayak gitu. Tapi
nggak bisa untuk dijadikan alasan kamu tuh nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Sama sih, kalau burnout itu wajar atau enggak wajar, tapi tergantung lagi kalau kamu berlebihan reaksinya sampai kayak tadi dibilang Sharon menjadikan alasan title burnout untuk melepas tanggung jawabmu, itu menjadi tidak wajar, itu menjadi salah. Atau mungkin sesimpel karena kamu lagi burnout terus kamu kayak foya-foya menghambur-hamburkan uang tidak sesuai budget, bukan berarti kita tidak boleh expense ya, untuk expense, untuk me time, untuk self reward itu boleh, tapi kalau bagi aku ya selama itu direncanakan, jangan yang kayak terlalu berlebihan juga. Kalau berlebihan ya itu menjadi tidak wajar, karena kalau ada manusia yang tidak pernah burn out itu menjadi tanda tanya sih. Oh. Berarti nggak ngapa-ngapain. Bercanda. Iya. Menurutku aku setuju sih, kayak segala sesuatu yang dilakukan kalau itu berlebihan berarti kan itu udah nggak oke gitu. Kamu stres berlebihan juga nggak baik, kamu burnout berlebihan juga nggak baik, tapi kamu nggak ngapa-ngapain berlebihan itu juga nggak baik gitu kan jadinya kayak gitu. Oh, oke. Kalau Sherwin sama Sharon sendiri pernah nggak kayak capek, bisa dibilang mungkin burnout juga, tapi pekerjaannya tetap dilakukan walaupun kayak bener-bener susah gitu, setengah mati, atau justru pekerjaannya pernah terbengkalai? Aduh, aku jujur sejauh ini nggak tahu ya. Menurutku pribadi aku nggak ada yang terbengkalai sih. Aku sebisaku aku usahakan menyelesaikan itu dengan tepat waktu kayak gitu, nggak molor gitu loh. Kalau aku kayak gitu, mungkin ya itu yang tadi aku cerita ya, aku ada tanggungan ini dan itu tapi harus ngerjain AFL, ya itu ngerjain tugas sambil nangis kayak gitu kan, ya ini deadline-nya besok nih gitu, kamu mau nggak mau ya harus tetap ngerjain kayak gitu. Mungkin ya itu sebenarnya bisa juga ya penyebabnya salah satunya karena aku molor atau nunda kerjaan kayak gitu kan. Jadi kayak masih besok, masih bisa, kok deadline-nya ternyata besok, terus kok numpuk kayak gitu kan. Nah itu jadi mungkin bisa jadi salah satu penyebab. Jadi ya harus ngatur waktunya itu kan yang harus diperbaiki kayak gitu. So, gimana caranya biar nggak numpuk ke belakang kayak gitu. Oh, oke. Biasanya kalau menunda-nunda gitu, Sharon ngapain? Ngapain ya? Ngapain? Kartu. Iya, penasaran. Apa ya? Mungkin misalnya ada kesempatan kayak aku harus pergi sama keluarga gitu kan, aku ya nggak mungkin kayak harus 100% harus ngerjain, terus berarti kan otomatis sehariku kebuang kayak gitu. Terus kayak aku harus misalnya ada tugas yang bukan tugas kuliah yang harus kerjakan terlebih dahulu, ya itu kan nunda lagi sehari. Terus kayak misalnya aku kok capek ya kemarin habis ngerjain ini, aku pengen nonton, pengen me time, nunda lagi sehari kayak gitu kan, jadi akhirnya ketumpuk kayak gitu. Banyak sih faktornya, eksternal dan internal. Ya kan Sharon juga butuh waktu keluar sama ayah. Oh, iya. Bukan kita. Jangan-jangan kamu ya. Kalau Sherwin gimana nih? Kalau aku ya puji Tuhan selama ini nggak pernah ya sementok-mentoknya aku, misal ada tugas kelompok itu akan selesai. Jadi misal nih sama waktuku nih nggak match, bener-bener padat, ya aku bakal ngerjain punyaku, aku lempar ke mereka, aku bilang di grup kurangannya ini kalian gini, ayo di Zoom, misal kalian Zoom, kerkel apa segala macam, tapi nggak bisa ikut itu kadang pernah terjadi. Pernah juga kejadian itu yang aku mau lomba itu, jadi semua itu tugasnya datang bersamaan ya. Jadi pertama dapat kuis, tugas kuis take home di hari yang sama, besoknya kumpul. Sedangkan kemarinnya berdiumumin lomba aku lolos final dan ada harus beberapa paper harus dikerjain lagi dan menyiapkan presentasi juga, jadi banyak gitu loh. Aku kerjain presentasi dulu dong karena itu yang dikerjakan secara kelompok dan prioritasku untuk lomba daripada kuis. Bayanganku pas itu ya cuma seperti itu, karena bagiku kuis itu cuma berapa persen sih dan aku bisa kerjakan nanti lah, nggak terlalu susah, nggak serumit yang lomba. Aku mengerjakan bidang lomba sampai subuh, sampai rumah tuh kerjanya tuh G-Walk, tapi baru sampai rumah tuh jam 2:30. Tidur jam 6 udah bangun ngerjain lagi tugas kuis, ada Zoom juga kebetulan, jadi harus bangun pagi. Jam 10 aku udah di kampus. Itu pernah sampai kayak gitu demi mengejar tanggung jawab supaya nggak keteteran. Gitu, karena aku pun orangnya sesibuk-sibuknya aku nggak pernah mau pakai joki untuk tugasku. Karena aku merasa percuma kamu joki, kamu nggak tahu joki itu udah ngasih jawabannya ini ke siapa aja.
Sedangkan kita di UC kan ada plagiarisme itu kan. Turnitin. Nah, Turnitin sama aja, kamu harus bagi kerja ulang. Jadi kalau dari aku makanya nggak pernah kayak pakai untuk kayak joki gitu, nggak pernah. Aku selalu mengerjakan ya ini tanggung jawabku. Bukan alasan karena aku lagi sibuk, lagi capek sehingga aku harus pakai joki untuk melempar. Tapi lain cerita kalau kita bicara kayak delegasi ya, misal dalam bisnis ataupun dalam kepanitiaan, ada nih beberapa kerjaan yang bisa kita oper, minta tolong, ya itu lain cerita. Itu kadang-kadang tetap lakukan kayak gitu sih. Oh, oke. Kalau Sherwin kayak Sher tadi gak kayak menunda pekerjaan. Soalnya kan prokrastinasi itu kan kayak umum banget kan di kalangan mahasiswa. Kalau Sherwin sendiri gimana? Ya, sometimes juga seperti itu ya. Misal kayak kerjain tugas mepet. Kadang juga karena misal kelompoknya diajak ayo kerja kelompok, nggak ada respon kayak gitu pernah. Ada juga kayak tiba-tiba diajak teman keluar atau diajak makan apa, padahal udah rencana kan? pulang kampus ngerjain ada waktu kosong nyicil atau apa, ternyata diajak ini itulah akhirnya ketunda. Kadang juga kayak misal mager mending aku nonton dulu satu episode gitu kelanjutan. Ya itu berat lah, itu menurutku manusiawi lah. Yang penting tidak lepas tanggung jawabnya gitu, tahu batasannya. Mentok-mentoknya ya mungkin dampaknya kayak misal ngurangin jam tidur kayak gitu sih. Oke, dari tips-tips yang kayak kalian sampein kayak misalkan boleh takes time ya buat kalian sendiri asal nggak sampai miss pekerjaan, lepas tanggung jawab dan lain-lain. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan nggak untuk mungkin sebagian orang yang nantinya atau bahkan kalian sendiri di masa depan waktu nonton video ini nih kalau ngalamin burnout, mungkin ada yang disampaikan nggak? Jangan nunda waktu sih mungkin ya, itu kayak itu bisa jadi salah satu penyebab ya, itu nggak selamanya akan jadi penyebabnya kita jadi burnout, tapi kan itu faktor pendukung gitu. Kenapa kok kamu bisa jadi burnout? Karena kalau dari kasusku sendiri bisa jadi karena aku menunda pekerjaan kayak gitu. Jadi jangan menunda pekerjaan, itu kayak harus ditanamkan di dalam diri gitu ya. Meskipun aku tahu sih realitanya mungkin nggak segampang yang kita omongin kayak gitu ya, masih banyak mungkin gangguan eksternal ya itu tadi saya bisa bilang kita wes kayak oke, kita harus ngerjain tugas, ada yang ngajak ini ngajak itu ya, itu kan di luar kendali mungkin kayak gitu ya itu sih kalau dari aku itu. Terus nggak apa-apa kalau misalnya kamu ngerasa burnout dan kamu memang butuh waktu untuk sendiri dan melepaskan stresmu itu, tapi yang perlu diingat yaitu jangan jadikan itu alasan kayak kamu akhirnya nggak mau ngapa-ngapain jadi nggak produktif lagi. Mungkin kalau misalnya kamu burnout sehari 2 hari gitu, maksimal 3 hari, nggak tahu ya kita punya jangka waktu burnout berapa lama kayak gitu, tapi jangan sampai dong kamu burnout sih sebenarnya ngilang sebulan kayak gitu kan ngapain gitu hilang sebulan, hilang 2 bulan kayak gitu tuh kan dia nggak jadi alasan yang baik juga kan. Akhirnya ya semua kerjaanmu makin keteteran dong kayak gitu. Betul kan setuju kan? Jadi kayak tetap harus tahu apa yang jadi prioritas, tetap harus tahu apa yang harus kamu kerjakan yang jadi tanggung jawabmu, supaya itu tetap kamu lakuin gitu loh ya. Kamu tahu kamu berkomitmen untuk melakukan hal itu kayak gitu, tetap diingat aja sih. Oke, kalau dari aku ya, dari aku sendiri burnout itu hal yang wajar sih menurutku, itu manusiawi. Cuma kita perlu cari tahu dulu nih, sebelum orang sakit kita harus mencegahnya dong. Dari aku belakangan ini belajar kenapa sering burnout, berarti kan ada sesuatu yang salah, terlalu sibuk. Karena banyak juga teman-teman itu udah bilang kamu terlalu sibuk apa segala macam, ya nggak usah jauh lah, karena aku dalam bisnisnya kan berpartner. Nah itu mereka adalah orang-orang terdekat yang membantu mengingatkan. Contoh, kita harus memfilter juga apa yang akan menjadi tanggung jawab kita. Contoh kemarin aku diajak ke sebuah kepanitiaan segala macam, ya aku cerita sama temanku bilang kayaknya jangan kamu terlalu sibuk bla. Yaitu kalau orang-orang terdekatmu udah memperingatkan seperti itu, menurutku itu perlu kamu pertimbangkan dengan matang. Kalau mereka udah merasa seperti itu, berarti kan kadang kita untuk melihat diri kita sendiri kan sulit ya. Kita juga butuh lihat dari orang lain. Nah maksudku seperti itu. Terus burnout ya dilatih, dikelola lah, supaya jangan terlalu over kayak tadi CCM bilang ya, mungkin sehari 2 hari 3 hari wajar, tapi kalau bisa apakah cuma bisa burnout cuma 4 jam ya puji Tuhan gitu loh. Tapi kalau memang kamu butuh text time lebih ya it's okay gitu. Itu sih. Aku setuju sama yang tadi Sherin bilang, mungkin punya lingkungan yang positif juga ya. Jadi lingkungan yang mendukung kamu, mungkin dari keluarga, dari teman-teman. Jadi punya teman yang bisa mendukung kamu itu bisa jadi suatu hal yang cerminan. Lebih ke
kalau misalnya kamu ngerasa burnout gitu, mereka bisa ada untuk dukung kamu kayak gitu sih. Jadi punya lingkungan yang positif itu menurutku juga penting. Support system Bahasa sekarang ya. Iya, bahasanya keren ya, support system. Support system burnout. Oh iya, tapi kalau misalkan ada orang yang punya pemikiran misal kayak tadi Sherwin sempat bilang di awal maksimalkan masa muda gitu. Maksudnya kan kesibukannya juga ada manfaat gitu. Misalkan pengalaman atau bisnis punya profit gitu kan, punya penghasilan sendiri lah gitu. Itu tanggapannya gimana? Jadi kayak kerja memang sih burnout tapi kan ada benefitnya. Kalau dari aku ya, itu kembali lagi itu kan pilihannya setiap orang masing-masing ya. Cuma kalau aku kemarin aku juga udah merasa seperti itu. Aku masih muda harus dikejar apa segala macam ya. Tapi kalau dari aku contoh, kenapa aku menolak kepanitiaan beberapa itu ya cukup banyak ya. Ada 8 tawaran koor atau berapa itu aku tolak gitu. Beberapa ketua acara itu aku tolak. Tapi kenapa? Karena aku merasa oke, itu challenging juga. Pengalaman juga. Tapi kembali lagi, yang kamu kejar dalam masa mudamu itu apa sih? Itu harus jelas dulu. Apakah ya sorry to say ya, pengalaman kepanitiaan bagiku, kepanitiaan A, B, C, D kurang lebih kan mirip. Oke, beda dikit-dikit. Tapi kalau kamu mencoba untuk pengalaman yang baru, kamu tidak mengikuti kepanitiaan, itu ya bisa juga. Contoh, dalam pengalaman bisnis kan pasti berbeda lagi dengan kepanitiaan. Kayak gitu sih. Jadi maksimal masa muda itu betul. Tapi kamu filter lagi, apa yang kamu maksimalkan gitu loh. Karena fokus itu terkadang juga penting. Terlalu banyak. Kayak aku menyadari, aku terlalu banyak ini sekarang. Aku nggak bisa fokus kan. Tapi ya gimana lagi, ini sudah kadung kecemplung, ya sudah saya kan tanggung jawabnya. Jadi kalau dari aku, maksimal masa muda penting, tapi pertimbangkan lagi apa yang menjadi fokus. Dan kalau kamu sudah pernah mendapat pengalaman itu, karena bagi aku di masa muda, maksimal masa muda itu adalah maksimalkan mencari pengalaman. Kalau masalah duit apa segala macam, nanti itu akan datang sendiri dengan pengalaman. Karena masa muda cari pengalaman, ya kalau kamu udah pengalaman di panitia beberapa, ya udah cukup, cari lagi di yang lain. Kalau dari aku sih, maksimal masa muda aku adalah seperti itu. Bukan berarti aku jangan melarang teman-teman satu panitiaan aja cukup, 2 panitiaan aja cukup. Enggak, aku sendiri juga kepanitiaan sebelumku juga udah banyak gitu loh. Itu sih. Aku setuju sama yang Syarin bilang, mungkin kayak harus tahu ya tujuannya ngapain dulu gitu. Jangan sampai kayak yes man gitu, kayak semua ya terus keteteran, nggak fokus, malah hasilnya nanti nggak baik. Terus yang buat dapat apa akhirnya? Nggak ada kayak gitu kan. Agak kesindir sih. Enggak. Maksud tuh buat teman-teman gitu ya. Tapi beneran. Itu aku yang dulu gitu. Karena aku tadi juga bilang kan, aku nggak enakan. Ya itu lagi aku belajar. Ya kembali ke tadi konsep tadi supaya nggak jadi yes man juga. Iya. Harus tahu tujuannya apa supaya bisa fokus di situ sih. Gitu. Oke, seru banget ya sebenarnya percakapan kita hari ini. Betul kita bahas soal keseharian pasti emang relate kan gitu, jadi ya keasikan. Gak ada habisnya pasti apalagi kan seputar masalah mahasiswa gitu. Kita juga semua di sini lagi aktif berkuliah gitu kan. Oke, di sini kayaknya kita harus berakhir sampai di sini ya. Kita asik ngobrol, penontonnya asik nonton tapi ya harus. Ya harus berakhir. Oke. Lapar ya? Ada botol lain? Bisa, ini mengenyangkan ini. Masuk. Smooth. Tapi sebelum tutup kita mau apa dulu? Tagline. Oh iya. Vocil. Kita harus mengajarkan bintang tamu kita buat bikin tagline vocil. Boleh. Gitu. Oke, kita sebelum menutup vocil siang hari ini ya. Oke. Jadi nanti kalau kita bilang gimana tagline-nya? Kalau kita bilang vocil, Sharon sama Sherwin bilang info kecil gitu ya. Coba dulu. Gini. Cute ya. Harus gini ya? Iya. Juga yang gini. Coba. Vocil. Info kecil. Oke, thank you buat Sharon sama Sherwin yang udah datang ke podcast ini buat sharing-sharing pengalaman soal burnout dan juga tips-tipsnya. Oke, semoga kita bisa mengundang lagi di lain waktu ya, siapa tahu gitu kan. Siap. Ya. Buat teman-teman penonton, nantikan series Vocil berikutnya. Vocil. Info kecil.